Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi dari Teknik Informatika. Kali ini ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas akhir yang bertemakan AI untuk analisis kredit mikro dalam kehidupan nyata. Presentasi ini ialah untuk sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester pada semester 5. Oke, yang pertama itu definisi machine learning beserta tipe-tipenya. Machine learning adalah suatu cabang AI yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit atau terpisah. Nah, tipe-tipe dari machine learning ini ialah yang pertama itu supervised learning, kemudian ada unsupervised learning, reinforcement learning, semi-supervised learning, self-supervised learning, dan online learning. Kemudian definisi naive Bayesian. Naive Bayesian merupakan sebuah algoritma pembelajaran yang disusun berdasarkan teorema Bayes untuk memprediksi kelas dari data. Algoritma ini disebut naif karena mengasumsikan bahwa semua fitur dalam data bersifat independen satu sama lain. Meskipun dalam kenyataan, ini jarang terjadi. Meski asumsi ini sederhana, algoritma naive Bayes sering memberikan hasil yang baik untuk banyak aplikasi dunia nyata. Contoh penerapan naive Bayesian dalam studi kasus ini ialah dengan menentukan kelayakan kredit pelanggan berdasarkan data historis perilaku pembayaran. Nah, meskipun memiliki keterbatasan, fleksibilitasnya dalam menangani data kategori dan numerik menjadikannya alat yang berguna untuk aplikasi ini. Kemudian yang pertama adalah supervised learning. Supervised learning digunakan untuk memprediksi risiko kredit. Contoh kasus dari supervised learning pada kasus studi kasus ini ialah yang pertama itu input data pelanggan, baik dari usia, penghasilan, riwayat kredit. Outputnya itu akan menghasilkan skor kelayakan mengajukan kredit. Dampak dari supervised learning pada kasus ini ialah dapat membantu agen AI memberikan rekomendasi pinjaman yang aman. Kemudian unsupervised learning, yang dimana unsupervised learning digunakan untuk segmentasi pelanggan. Contoh unsupervised learning pada kasus ini ialah input data perilaku pelanggan, penggunaan layanan, dan waktu pembayaran. Dan outputnya itu ialah segmentasi kelompok pelanggan. Dampak dari unsupervised learning ini ialah membantu personalisasi penawaran kredit mikro. Kemudian adanya dampak model ML alignment dengan tujuan bisnis. Dampak model ML alignment dengan tujuan bisnis ini ialah meminimalkan risiko gagal bayar, meningkatkan persetujuan kredit yang tepat sasaran, dan memperluas cakupan layanan kredit mikro kepada nasabah yang layak. Dampak dari poin ini ialah pada pemecahan masalahnya karena model prediksi risiko kredit seperti naive Bayes memungkinkan perusahaan memberikan kredit hanya kepada nasabah yang memiliki kemungkinan tinggi untuk melunasi kredit tersebut. Contoh dampak nyata dari alignment dengan tujuan bisnis ini ialah mengurangi tingkat gagal bayar sebesar 15% dalam 6 bulan setelah implementasi model. Yang kedua itu ialah jumlah pinjaman yang disetujui meningkat sebesar 20% karena model dapat mengevaluasi nasabah dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian dampak model ML, Return on Investment atau ROI, yaitu dampak yang pertama ialah biaya pengembangan dan operasionalisasi model. Ada biaya pengumpulan dan pengelolaan data nasabah, kemudian pengembangan model ML dan infrastruktur teknologi, pelatihan staf untuk menggunakan sistem berbasis AI, dan biaya operasional seperti pembaruan model dan monitoring. Manfaat finansial dari Return on Investment atau ROI ini ialah mendapatkan penurunan tingkat gagal bayar yang akan menghasilkan penghematan serta peningkatan persetujuan pinjaman, yang dimana akan menghasilkan pendapatan tambahan dari bunga kredit yang baru. Kemudian dampak model ML untuk peningkatan efisiensi operasional. Dampak yang pertama itu ialah adanya percepatan proses evaluasi kredit.
Sebelum model ini diterapkan, analisa kredit itu dilakukan secara manual oleh staf yang bersangkutan. Dan itu biasanya memakan waktu hingga 2/3 hari untuk satu aplikasi. Nah, setelah model ML ini diimplementasikan, evaluasi dapat diselesaikan dalam 1-2 menit yang berdampak pada 80% pengurangan waktu layanan untuk analisa kelayakan kredit yang diajukan oleh pelanggan. Kemudian poin kedua itu ialah otomatisasi proses dan pengurangan biaya operasional, yang dimana model ML ini mengotomatisasi analisis data, mengurangi beban kerja staf analisis kredit, sehingga mereka dapat fokus pada tugas strategis lainnya. Dengan otomatisasi, perusahaan bisa mengurangi kebutuhan staf di departemen analis hingga 30% dan menghemat biaya tenaga kerja. Kemudian yang terakhir itu ialah dampak model ML pengurangan resiko. Poin pertama itu adanya deteksi risiko gagal bayar. Model ML pengurangan resiko ini secara proaktif mendeteksi nasabah yang beresiko tinggi gagal bayar, memungkinkan tim mitigasi resiko untuk bertindak lebih awal, seperti menawarkan restrukturisasi kredit yang berdampak pada kerugian akibat gagal bayar turun. Kemudian yang kedua adalah deteksi fraud atau anomali. Model unsupervised learning digunakan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, seperti nasabah yang mengajukan pinjaman dengan identitas palsu. Dampaknya, fraud ini bisa terdeteksi lebih awal untuk mencegah kerugian bagi perusahaan. Dan yang terakhir itu ialah manajemen risiko portofolio kredit, yang dimana model ini membantu perusahaan menjaga keseimbangan portofolio kredit dengan mendeteksi area yang terlalu banyak memberikan pinjaman kepada nasabah beresiko. Yang terakhir itu kesimpulannya dari analisa pada studi kasus AI ini ialah machine learning memberikan solusi inovatif untuk analisis kredit mikro yang memberikan dampak positif terhadap efisiensi, risiko, dan tujuan bisnis, serta menjamin masa depan kredit mikro untuk menjadi inklusif dengan AI. Demikian presentasi video singkat yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih.